Kayaknya generasinya nggak ada ini. Kalau dilihat dari internal untuk saat ini ya, Oh iya. dilihat dari segi internal tidak ada. Nggak cakap, memang nggak ada yang cakap. Sampai yang paling aneh menurut saya di kebijakan itu adalah untuk eksekusi pembangunan kantor aja nggak mampu, itu kan kacau tuh. Katakanlah kantor utama tarik menarik tinggi misalkan ya karena banyak pemain, tapi kantor cabang kayak Semelu 3 daerah itu. Katanya juga banyak pemain. Nah, ya tapi kan level daerah itu berarti. Kalau memang punya kemungkinan untuk dipulihkan Muhammad, pulihkan aja dulu. Saya lihat nih Bank Aceh ini bank malas juga. Kalau dari kesimpulan yang ada hasil temuan-temuan itu, beberapa fraud dan temuan-temuan selainnya, ada kesalahan hitung, ada salah penulisan gitu ya. Saya pikir nih memang Bank Aceh harus dirombak betul. Kita lihat harus dirombak betul tuh. Jadi mulai dari direksi sampai kabin-kabinnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu dalam dialog yang tajam, kritis, akurat, dan terpercaya. Setelah sempat beberapa edisi saya tidak muncul di ruang digital Anda, tapi kembali saya coba menemani Anda setelah ada beberapa kesibukan terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Untuk edisi kali ini, Jumat 27 September 2024 lalu, ada satu pandangan menarik sebenarnya di gedung DPR Aceh. Walaupun terkesan biasa saja, yaitu laporan hasil Panitia Khusus atau Pansus DPR Aceh mengakhiri paruh akhir jabatan mereka di periode 2019-2024. Para anggota DPR dari dua pansus Tambang dan Bank Aceh mengeluarkan rekomendasi yang boleh saya sebut terlalu berani di akhir kontestasi mereka menuju di periode yang kedua jika yang terpilih. Tapi ada juga yang tidak terpilih. Memang banyak pihak mengaitkan ini dengan tensi politik yang semakin memanas. Tapi setelah kami pelajari beberapa kesimpulan, ternyata ini adalah sebuah rekomendasi normatif yang katanya untuk memperbaiki situasi dan kondisi di Aceh. Khusus untuk hari ini dari dua pansus, saya akan membahas bersama narasumber, yaitu khusus mengenai Bank Aceh. Ini memang sangat seksi, karena salah satu rekomendasinya adalah bagaimana DPR meminta kepada pejabat Gubernur Aceh, Safrizal, untuk mengembalikan mantan Direktur Utama Bank Aceh, Muhammad Syah. Nah, untuk itu saya akan minta pendapat narasumber yang tentu saja Anda kenal dengan pendapat-pendapatnya yang tajam. Saya tidak berani mengatakan progresif, tapi memang tajam dan menuki, yaitu Dr. Nasrul Jaman. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah terlalu banyak bicara tadi. Sekarang giliran Anda ini. Saya langsung aja. Langsung aja ya. Apa yang bisa Anda tangkap dari rekomendasi Pansus Bank Aceh DPR Aceh yang kemarin melakukan sidang paripurna di akhir periode 2019-2024 ini? Iya, saya pikir ini suatu progres yang bagus masa DPR ini meski dilakukan di akhir. Ya. Respon terhadap soal-soal penting di Aceh kan harusnya sejak awal mereka lakukan. Ya kan, kebijakan mulai dari misalkan responnya terhadap misalkan tidak dilantiknya Komut Bank Aceh selama setahun oleh PJ sebelumnya, PJ Marzuki, itu tidak masuk menjadi bahan pertimbangan. Padahal itu juga penting bagi Aceh menurut saya. Karena setahun lebih Bank Aceh itu tanpa komisaris utama yang mensahkan penganggaran untuk perencanaan 1 tahun ke depan berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kemudian mereka merespon tentang pemberhentian Muhammad ini. Nah, dari apa dokumen yang kita baca, pansus yang kita baca, saya pikir bagus dan normatif ya, ikut respon terhadap itu. Dan soal misalkan yang meminta, saya pikir sah-sah saja karena hasil pansus mereka tidak menemukan sesuatu yang sangat penting dan mendasar sehingga Muhammad itu harus diberhentikan. Tapi di balik itu saya ingin melihat lebih jauh sebenarnya. Pansus harusnya bergerak lebih besar lagi.
Misalkan begini Bang, berapa sih misalkan kredit konsumtif dan kredit produktif yang dilakukan oleh Bank Aceh dalam tahun berjalan misalkan. Nah itu harus dievaluasi karena kinerja perbankan itu dilihat dari kinerja kredit produktifnya. Karena kredit produktif itu akan memberikan dampak pada pertumbuhan UMKM. Nah kalau dia cuma ngelihat kredit konsumtif, itu ya kredit PNS. Dan ini tidak dibaca oleh DPR. Maksud saya sayang pansus ini tidak hanya fokus pada soal itu, tapi pada soal-soal yang lebih besar bagi hajat orang rakyat itu terlupa, termasuk dari beberapa 8 kesimpulan. Ya, ada 8 kesimpulan itu ya. Bank Aceh segera menindaklanjuti temuan BPK di 2002 semester 1 dan 3, kemudian melanjutkan proses melengkapi kekurangan personalia dan struktur komisaris dan direksi, ini sampai hari ini belum. Yang ketiga, meminta agar PJ Gubernur mengembalikan Muhammad Sa dan Zulkarnain. Ya. Kemudian proses pembangunan gedung atau kantor, ini juga belum. Kemudian menjadi bank devisa, kemudian memenuhi produk layanan digital dan lain-lainnya. Nah, sumber saya di Bank Aceh menyebut semua persoalan ini sebenarnya sudah coba dilakukan oleh manajemen sekarang, tapi terkendala di OJK. Otoritas Jasa Keuangan, karena memang itu tadi struktur manajemen Bank Aceh belum lagi lengkap. Nah, ya, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, sejauh mana kira-kira pengaruhnya dari belum lengkap ini tadi? Iya, saya pikir ini kan diserahkan secara resmi ya di gedung DPR kepada PJ, Pak Safrizal. Saya pikir Pak Rizal dalam minggu-minggu depan harus bisa mengeksekusi ini keputusan ini. Saya pikir backup dari DPR itu cukup kuat. Meskipun misalkan ini adalah masa akhir purna tugas 2014-2024, tapi jangan dilihat kebijakan DPR itu adalah kebijakan periodik, tapi kebijakan itu mengikat pada masa depan juga gitu. Jadi meskipun keputusan mereka yang periode itu, priorisasi DPR, tapi keputusan itu mengikat yang ke depan. Oleh karena itu saya pikir PJ Gubernur harus duduk kembali ya dengan pimpinan DPR plus OJK ya plus BI misalkan, BI yang di sini untuk mengambil inisiatif segera. Saya pikir Pak Safrizal ini polanya eksekusi. Dan misalkan kalau kita lihat APBA tercepat berhasil mereka buat gitu, meskipun nanti kan masih DPR dan sebagainya. Tapi ada progres yang baik dengan PJ ini. Saya pikir harapan-harapan DPR ini bisa dieksekusi lah. Jangan sampai misalkan ini berlarut-larut. Aneh menurut saya memang Bank Aceh selevel bank daerah saja pun sampai 2 tahun manajemennya kacau. Kalau tahun dulu itu misalnya komutnya nggak ada, tahun ini malah direkturnya 2 direksinya nggak ada, itu kan aneh itu. Sampai yang paling aneh menurut saya di kebijakan itu adalah untuk eksekusi pembangunan kantor aja nggak mampu, itu kan kacau tuh. Katakanlah kantor utama tarik menarik tinggi misalkan ya karena banyak pemain, tapi kantor cabang kayak Semelu 3 daerah itu. Katanya juga banyak pemain. Nah, ya tapi kan level daerah itu berarti. Dibanding ini level yang utama nih kan gitu kan. Saya pikir wah ini kalau level itu pun jadi kita sebagai rakyat melihat kalau level-level begitu pun kebijakan tidak mampu dieksekusi oleh Bank Aceh, konon lagi kita berharap yang lebih. Misalkan tadi ada harapan untuk menjadi bank devisa, ada harapan untuk misalnya memperbesar kredit produktif, misalkan itu wah gila. Saya lihat nih Bank Aceh ini bank malas juga. Kalau dari kesimpulan yang ada hasil temuan-temuan itu, beberapa fraud dan temuan-temuan selainnya, ada kesalahan hitung, ada salah penulisan gitu ya, ada kesalahan kebijakan memperingan kreditor dan sebagainya. Saya pikir nih memang Bank Aceh harus dirombak betul. Kita lihat harus dirombak betul tuh. Jadi mulai dari direksi sampai kabit-kabitnya, jadi sehingga dibangun paradigma baru. Tapi kan kayaknya generasinya nggak ada ini. Kalau dilihat dari internal untuk saat ini ya, dilihat dari segi internal tidak ada. Nggak cakap, memang nggak ada yang cakap kan. Proses Pak Muhammad kemarin juga kan prosesnya yang kita sedih juga misalkan, kan gitu ya. Ada yang baik sebenarnya kan masa Irwandi dulu prosesnya. Kita berhasil mengundang dari CMB Niaga dan lain-lain itu untuk ikut kontestasi. Tapi orang Aceh ini, ya itu masalahnya menyokong Nah itu jadi soal sebenarnya kan bank ini kan privat sektor dianggap. Jadi nggak mesti siapapun lah ya yang menjadi pimpinan banknya. Kalau memang mampu ya kenapa rupanya gitu.
Saya ingat itu, suami teman saya Reza Pahlevi, Direktur BPDSU, tapi bisa menjadi Direktur BPD Jawa Barat, malah kota Direktur BTPN dan sebagainya. Kenapa bisa gitu loh? Ini yang Pak Nasrul tahu gitu ya. Seperti dikatakan temuan DPR. Memang apa benar pemberhentian Muhammad Syah ini tanpa prosedur? Ya, kalau kita lihat statement OJK pasca pemberhentian itu, statementnya kan abu-abu, sudah bisa dihentikan. Sehingga OJK kan tidak mengirim surat kepada PJ Gubernur ketika diberhentikan. Artinya tidak tegas juga OJK menyatakan itu memang boleh dan pantas atau itu tidak boleh. Jadi kayaknya main aman juga OJK ketika mendengar keputusan itu. Ada wartawan menanya ketika itu. Tapi saya melihat beginilah, kita harusnya, ini pelajaran juga pada PJ-PJ ini ya. Janganlah mentang-mentang PJ berlaku sewenang-wenang. Nggak boleh lah. Tahu diri juga, PJ itu kan pejabat sementara. Maka harusnya yang dia lakukan adalah menjaga rutinitas manajemen itu berada pada koridor yang ditetapkan. Nggak mesti bawa supir baru. Nggak boleh itu manajemen. Kalau kita belajar dari Anies, Bang, dia gubernur definitif, tapi tidak ada kepala dinas yang dia ganti masa kepemimpinan dia, Bang. Malah kepala Ancol itu kan orang Ahok tuh. Ahok mandat lah. Tapi nggak dia ganti. Selama visi misinya tetap on the track seperti yang diharapkan. Nah, itu kepemimpinan yang bagus. Jadi kalau ada pemimpin baru sebentar udah ngaca-ngaca, ya hati-hati aja dengan model pemimpinan seperti ini. Nah, ini kan kondisi Direktur Utama Bank Aceh hari ini kan posisinya kan pelaksana. Pelaksana harian ya. PLT ya. PLT. Ini kan kalau ini kan sudah beberapa bulan ini. Beberapa bulan gitu kan. Kalau terlalu berlarut juga ada nggak pengaruh pada kinerja perbankan? Oh, ada, Bang. Sekarang kan bagaimana dia membangun ini kan komutnya juga nggak ada nih, Bang, sekarang. Iya. Posisi komut kan nggak ada nih. Komisaris utama ada. Komisaris utama nggak ada. Pak Sekda. Iya, kemudian direktur utama nggak ada, misalkan. Nah, bayangkan satu organisasi yang vital, bank kan vital tuh, tanpa ada komut dan ada direktur utama. Kebijakan apa? Jadi beberapa kebijakan itu kan tidak boleh diambil oleh PLT. Nah, apalagi komutnya nggak ada, misalkan. Nah, jadi makanya saya pikir Pak PJ Gubernur saat ini tuh harus segera menyelesaikan persoalan ini, jangan dibiarkan berlarut-larut ini. Kalau memang punya kemungkinan untuk dipulihkan Muhammad, pulihkan aja dulu. Nanti evaluasi tahun depan, kasihkan gubernur definitif, kemudian mengevaluasi beliau. Sehingga ketika dicabut mandatnya sebagai direktur, punya argumentasi yang cukup kuat. Ya, dan kita nggak boleh lah ya, sokonyongkong atau semena-mena. Nggak boleh itu. Dalam hal kepemimpinan, apalagi ini kepemimpinan soal daerah, soal hajat hidup rakyat. Bayangkan, berapa triliun dana yang dikelola oleh Bank Aceh, kemudian pimpinannya kita asal-asalkan. Itu nggak boleh lah, saya pikir. Ya, apalagi kan untuk mencari yang baru perlu waktu 6 bulan setidaknya. Rekrutmen, kemudian iya. fit and proper test lagi menunggu keputusan OJK lagi ya. Saya mendapat kabar ini bahwa kondisi sekarang ini di Dirut PLT sekarang ini memang belum layak untuk jadi Dirut ya. Pak Nasrul dengar itu? Iya, sebenarnya kan Fadil ini masih terlalu muda, terlalu hijau lah, jam terbangnya juga masih rendah. Jadi begini, kita pingin Direktur Bank Aceh itu kalau kita punya mimpi menjadi bank devisa, di mana menyiapkan Aceh menjadi hub internasional, tentu banknya harus kuat. Maka direkturnya juga yang pengalaman go internasional lah. Kalau kita dorong tokoh kampung menjadi untuk go internasional, dia gagap dia, Bang, gagap gugup, kemudian gelap dia. Jangan. Jangan, cari yang lain, cari yang bagus dulu. Untuk sementara biar Muhammad aja, kalau memang dimungkinkan, maka pulihkan aja dulu. Dalam proses ini kita bidding aja bila perlu di internasional deh atau di nasional, bidding aja untuk calon direktur utama kita. Siapapun nanti yang oke, pilih yang independen timnya, pilih yang terbaik. Karena kita ingin mengejar tadi menjadi bank devisa, mengejar kredit produktif menjadi dominan daripada kredit konsumtif. Semua cabang-cabang Bank Aceh itu bergerak. Kan itu yang kita butuhkan sekarang. Tapi kalau mereka diam aja, memang Bank Aceh gini, Bang. Bank Aceh ini tidak bekerja pun stafnya, tidak bekerja nih untuk kredit produktif, tidak bekerja. Dia kelola saja uang-uang daerah itu. Dia untungnya hampir 500 miliar kok per tahun. 300 miliar, 300. Itu udah as usual tuh. Jadi itu bisnis as usual. Hanya duduk. Hanya duduk-duduk saja. Ya. Nah, dengan situasi politik dan kepemimpinan Aceh hari ini
nggak suka ganti, nggak suka ganti. Andai kata Pak Nasrul ini seorang banker dari luar, berminat nggak untuk daftar di Bank Aceh? Iya, sangat tergantung begini Bang, komitmen kepemimpinan daerahnya. Jadi kan itu yang penting kan, bagi mereka kan kestabilan. Jangan sampai misalkan dicampur tangan. Kita kalau profesional hebat itu, kalau diberi kewenangan dia nggak mau dicampurin Bang. Jadi memang kalau memang dikasih kewenangan, kasih seutuhnya sama dia, percaya seutuhnya. Misalkan di tempo saya minta 3 tahun akan terjadi NPL-nya lebih rendah, kredit konsumsi bisa saya tekan, kredit produktif bisa saya naikkan misalkan. Nah, dalam 3 tahun sistem bank kita, ini kan bank kita masih numpang nih Bang. Sistem digitalisasi bank kita kan numpang di Bank Jakarta nih masih. Ini belum sendiri nih Bang. Kita masih numpang. Nah kemudian dia bisa berjanji misalkan di tahun keempat kepemimpinan saya itu bank bisa tercapai. Nah itu butuhkan itu. Mau dia orang Aceh, kamu orang Papua, nggak ada urusan sama kita Bang. Selaku rakyat yang menerima layanan dari bank, kita nggak ada urusan tentang siapa pemimpinnya Bang. Ya. Kan bukan berarti misalkan orang luar pemimpinnya terus dia bisa maling, nggak bisa sekarang. Ini terkait dengan temuan BPK RI masalah pengelolaan biaya tahun buku 2002 dan semester 1 2023 belum selesai. Dia nggak selesai ini, kira-kira gambaran kinerjanya gimana menurut Pak? Ya itulah sebenarnya, makanya saya bilang tadi ini kan kelas kampung semua nih Bang. Makanya perlu dirombak besar-besaran ini. Perlu rombak besar-besaran, mulai dari level direksi sampai kabit-kabit, kadif-kadif, kemudian kacap-kacap ini disekolahkan lagi nih, dimagangkan lagi nih. Coba magangkan mereka ke bank-bank nasional tuh, bank internasional, supaya punya wawasan yang besar juga. Ini kan kita nggak dengar nih, misalkan kepala cabang ini udah dia magang di mana lah, di Singapura, di Malaysia, atau di mana, atau di Jakarta lah, 6 bulan, setahun dia di sana, pulang kemari dengan akreditasi, dengan sertifikasi. Ini kan nggak ada. Hasil dia kacak-kacak di unit-unit di kampung tuh naik kan dari kepala kabupaten. Udah mau posisi nanti naik kan dari situ. Bukan dinilai dari kinerja, dari kapasitas dan kompetensi. Hasil mesin kayak PNS, jadi cilaka juga. Kalau Bank Aceh ini, sistem kepangkatannya seperti PNS, masa kerja dilihat. Oh gitu. Kacau tuh. Harusnya kan dia bisa adu lompatan-lompatan. Misalkan si Fadil ini, enggak ada masalah dia. Tapi sertifikasi apa dan kompetensi apa yang dia bawa, dia ingin tunjukkan sehingga dia pantas menjadi direktur Bank Aceh. Itu paling penting. Kalau cuma modal berkawan sama direktur ya nggak bisa lah. Jangan lagi lah. Kawan sama gubernur atau iya, jangan lagi. Udah, ini kita mulai terbuka nih Aceh nih. Malu kita. Oke, saya sekali lagi sangat memungkinkan dan dibenarkan andai kata PJ Gubernur Safrizal mengembalikan itu. Iya, karena kan sebagai pemegang saham tunggal, saham mutlak, itu kan gubernur Bang. Iya, pengendali kan dia pegang. Tinggal rapat nanti umum pemegang saham. Nah, mekanisme yang harus dipatuhi, ikuti aja petunjuk OJK. Yang penting ada niat dulu untuk memulihkan. Ada niat nggak untuk bukan memulihkan, untuk membenarkan manajemen kita. Siapapun yang jadi siapa yang jadi direktur, ya direksi, tanya dulu OJK mekanisme apa yang harus kami penuhi. Yang penting dalam masa kepemimpinan ini 3 bulan ini sudah strukturnya sudah lengkap. Nah itu baru tinggal jalani. Karena paling dengan mekanisme rapat umum pegang saham, bupati-bupati dan gubernur, apa pakat mereka selesai itu. Jadi tidak begitu sulit Enggak lah Bang, kalau mau nggak begitu sulit. Ini kan sesuatu barang yang ada dan regulasinya ada. Apalagi sudah backup hasil pansus DPR. Nah, DPR ini kan representasi rakyat Aceh. Nggak boleh juga misalkan kita anggap DPR ini ngaco, nggak boleh itu. Ya. Dari rekomendasi pansus itu yang setelah Pak Dr. Nasrul baca, apalagi yang perlu diperbaiki? Tadi pengambilan mau segera bangun itu, uangnya kan sudah ada, uang kantor itu. Jadi bagaimana mungkin ya Bank Aceh bisa mengejar kemajuan kalau kantornya nggak representatif, Pak. Kantor utamanya ya? Iya, kantor utama nggak representatif. Kita mau lekatkan sistem digital secara mandiri juga nggak mampu. Nah gitu perlu dibuat lah yang representatif. Saya udah ke kantor yang utama misalnya di jalan, aduh Bang, sayang Bang, mereka kadang duduk di lantai itu Bang, kecil Bang. Stafnya nggak ada mejanya Bang, karena kecil sekali itu, nggak layak. Dan itu dibiarkan sampai beberapa tahun, aneh lah. Putuskan siapa pemenangnya, apa sih susahnya Bang? Kalau soal bagi-bagi itu, aduh nggak usah diajarin lah, ngerti sendiri itu. Putuskan saja, putuskan siapa yang bangun, yang penting kualitasnya, kan gitu. Jaga kualitasnya, jaga tempo pengerjaannya, pengalaman kontraktornya, putuskan saja siapa pemenangnya.
Apa kira-kira saran Dr. Nasrul untuk Pak PJ terkait Bang Aceh ini? Eksekusi aja terus Pak PJ. Ini demi rakyat Aceh. Alhamdulillah insya Allah nih Pak PJ akan kenal seumur masa. Bahwasanya Pak PJ walaupun sebentar, tapi mampu memberi kemanfaatan yang luar biasa pada masyarakat Aceh. Setidaknya kepastian. Iya. Itu paling penting tuh. Oke, Pak Dr. Nasrul, saya hari ini agak kehilangan pertanyaan karena yang mau saya ingin tahu udah dijawab semua. Iya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Nasrul Jaman terkait dengan kondisi Bank Aceh Syariah hari ini sesuai dengan hasil pansus DPR Aceh. Apakah pejabat Gubernur Aceh Safrizal akan mendengar rekomendasi DPRA ini, termasuk saran dari Dr. Nasrul untuk mempercepat mengeksekusi komposisi atau kursi Direktur Utama Bank Aceh yang definitif setelah sempat ditinggalkan oleh Muhammad Shah atau tidak. Kita tunggu saja, biarlah waktu yang menjawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.